S21 membawa Sahila pulang. Hanya ada satu kata yang pantas disandang untuk Revan, yaitu penyesalan. Sepanjang perjalanan pulang, Revan hanya diam 1000 bahasa. Mike pun ikut dalam suasana keheningan yang menghiasi perjalanannya. Mike tak berani bicara apapun, melihat bosnya yang terpuruk saat ini. Orang yang terlihat sangar dan gagah, kini tak berdaya, bahkan untuk berbicara pun tak mampu. Revan terus memejamkan matanya, pikirannya melayang entah kemana, membayangkan bagaimana menghadapi masalah untuk kedepannya. Terlihat sepele, tapi kenyataan ini lebih menyakitkan daripada mengalami kebangkrutan. Sesampainya di rumah, Revan tak menghiraukan apapun. Revan langsung menuju kamarnya, kali ini tujuannya adalah kamar mandi. Ya Tuhan, kenapa semua ini terjadi padaku? Apa yang aku lakukan sudah menyakiti orang yang sangat menyayangiku. Paman, maafkan aku sudah menyakiti putri paman. Aku berjanji akan menebus semua kesalahanku, teriak Revan. Revan mengguyur badannya di bawah shower. Setelah beberapa jam, Revan keluar dengan pikiran yang sedikit tenang. Lagi-lagi di pantulan cermin Revan melihat dirinya bagaikan orang yang paling jahat. Pantas saja kamu tidak mendapatkan cinta dari orang yang kamu cintai, Van. Kesalahanmu sungguh sangat fatal. Kamu membenci putri dari orang yang selalu menyayangi dan menuruti semua keinginanmu dulu. Bahkan kamu merendahkannya. Kamu tidak pantas untuk dimaafkan. Sahila terlalu suci untukmu. Revan merutuki dirinya sendiri melihatnya dari pantulan cermin. Revan berpakaian rapi dan langsung keluar dari kamar, melipat kemeja sesiku dan memakai jeans membuat ketampanannya bertambah. Sebelum turun, Revan melirik pintu kamar yang pernah ditempati Sahila. Dengan langkah yang pelan, Revan membuka dan masuk ke dalam. Andai aku tahu dari dulu, mungkin semuanya tidak akan seperti ini, gumamnya sambil duduk di ranjang. Dengan tak sabarnya Revan keluar, tujuannya kali ini adalah Doni. Kamu kenapa, Van? Dari rumah paman kok mukanya ditekuk, ucap Pak Cakra dari ruang keluarga melihat Revan buru-buru dengan langkahnya. Revan berhenti dan menghampiri papanya yang sedang duduk santai. Kenapa papa tidak bilang kalau wanita yang papa jodohkan denganku itu putri paman? Petik 1. Untuk apa? Bukankah waktu itu kamu sudah punya wanita yang sangat kau cintai? Sindiran Pak Cakra. Lagian papa sudah berulang kali mengingatkanmu, tapi kamu bilang soal asmara papa nggak boleh ikut campur. Ya sudah, sekarang papa menunggu keputusanmu. Bawa Sahila pulang sebelum terlambat. Papa yakin di luar sana banyak yang menginginkan Sahila. Papa nggak mau kamu menyesal untuk yang kedua kalinya, ucap Papa Cakra sambil menepuk bahu Revan. Setelah mendengar kata Pak Cakra, Revan pergi melajukan mobilnya dengan sangat kencang menuju restoran Doni. Tumben kamu ke sini, ada perlu apa? Tanya Doni sambil berpelukan. Aku ingin ketemu istri kamu, apa dia ada di sini? Petik 1. Doni mengangguk dan pergi memanggil Nesya. Nesya heran, baru kali ini Revan mencarinya. Maaf, apa bapak mencari saya? Revan mengangguk. Duduklah, aku hanya mau tanya, apa kamu tahu di mana Sahila tinggal? Nesya diam dan menoleh ke arah suaminya. Doni hanya mengangkat kedua bahunya. Maaf pak, tapi saya tidak berani mengatakannya, jawab Nesya ragu karena takut Revan marah. Aku tahu, pasti kamu takut aku memarahinya seperti waktu itu. Nesya mengangguk. Tapi tujuanku bukan untuk itu, aku hanya ingin mengatakan sesuatu padanya, tapi kalau kamu nggak mau bilang ya sudah, nggak apa-apa. Tumben Pak Revan baik, biasanya nggak seperti ini, apa ada yang salah dengannya? Nesya sambil garuk-garuk kepala. Memangnya apa yang akan kamu katakan, Rev? Apa itu penting? Revan mengangguk dengan wajah lesunya. Aku nggak tahu pasti alamatnya. Lebih baik kamu tanya Iwan saja, pasti dia tahu, karena selama ini yang aku tahu Iwan dekat dengan Sahila. Baiklah, aku pamit, ucap Revan dan berlalu dan langsung mengemudikan mobilnya. Apa Mas tidak merasa aneh dengan sikap Pak Revan? Tanya Nesya pada sang suami. Iya sih, baru kali ini aku lihat dia mau berbicara dengan orang yang tidak dikenalnya. Sebelumnya dia sangat enggan meskipun itu penting. Apa dia sudah sadar dengan kesalahannya? Mungkin, aku juga berharap begitu, dan semoga dia nggak menyakiti Sahila lagi.
Di sepanjang perjalanan ke rumah Iwan, Revan hanya memikirkan bagaimana cara mengatakannya pada Iwan. Setelah kejadian di pernikahan Doni, baru kali ini dia bertemu dengan Iwan. Revan melihat dari mobil rumah mewah Iwan. Apapun caranya, akan aku tempuh untuk menemukanmu kembali, gumamnya. Pucuk dicinta ulang pun tiba, itulah peribahasa yang tepat. Revan keluar dari mobil dan melihat Iwan keluar dari rumahnya. Meskipun sedikit berjauhan mereka saling memandang. Revan berjalan mendekati Iwan yang berdiri mematung di depan pintu. Iwan senyum menyeringai melihat sahabatnya yang sudah lama saling mengisi satu sama lain. "Ngapain kamu ke sini?" tanya Iwan sinis. Revan menjulurkan tangannya untuk berjabat. "Aku tahu kamu sangat marah padaku, karena aku menyakiti orang yang kamu cintai, dan aku minta maaf untuk itu. Aku kesini hanya ingin tahu di mana Sahila tinggal." "Untuk apa? Sudah cukup Van, Sahila itu wanita yang sangat baik, jangan menyakitinya lagi. Aku sangat mencintainya, dan dia juga sangat mencintaiku, dan ada urusan apa kamu mencarinya?" ucap Iwan dengan kebohongannya. Revan tersenyum tipis sedikit mempercayai. "Syukurlah, akhirnya dia mendapatkan pria yang baik sepertimu, dan aku tidak perlu untuk menjaganya lagi, karena sudah ada kamu yang akan selalu bersamanya." "Apa maksud kamu, menjaganya?" Iwan memastikan. "Tidak apa-apa, aku hanya keceplosan saja. Maksud aku hanya mau minta maaf saja, dan tolong sampaikan maafku padanya." Sambil menepuk lengan Iwan dan kembali mengendarai mobilnya. "Aku tahu Van, kamu pasti menyesali apa yang sudah kamu lakukan pada Sahila. Maaf aku berbohong, aku hanya nggak mau kalau Sahila merasa takut lagi, jika bertemu kamu," gumam Iwan. Di dalam mobil. "Ternyata sekarang dia sudah menjadi milik orang lain, apakah aku harus bahagia, karena dia sudah mendapatkan cinta yang tulus, ataukah aku harus bersedih karena ternyata gadis cantik itu tidak akan menjadi milikku, bahkan untuk selamanya." Revan menghela nafas panjangnya, dan tujuannya yang terakhir kali ini adalah apartemen Mike, hanya dia orang yang terakhir untuk mengadu semua masalahnya saat ini. "Ada apa di depan? Kenapa macet sekali?" keluh Revan melihat jalanan yang penuh dengan mobil yang menutupi jalan. Revan turun dan membelah kerumunan, melihat punggung seorang gadis yang sedang menangis, sedangkan mobilnya rusak parah bagian depan. "Ada apa ini? Apa yang terjadi?" ucap Revan dengan suara besarnya dari belakang. "Tuan," sambil menoleh namun tak meneruskan kata-katanya, ternyata itu Cindy. Cindy susah payah menelan ludahnya. Melihat Revan. Cindy berdiri berhadapan dengan Revan, Cindy masih juga menangis, bingung. Di satu sisi ada Sahila di dalam mobilnya yang pingsan karena terbentur saat mobilnya menabrak pembatas jalan, di sisi lain Cindy takut Revan akan marah pada Sahila. Revan ingat siapa yang berdiri di depannya pun langsung mengajukan pertanyaan. "Mobil kamu kenapa? Kenapa bisa rusak seperti ini?" sambil menunjuk bagian mobil yang ponyok. Tuan, tolong aku, Sahila pingsan di dalam, semua gara-gara keteledoranku, tadi aku nyetirnya nggak fokus jadi nabrak pembatas." "Apa? Sahila pingsan?" Revan terkejut dan langsung melangkah menuju pintu mobil. Sebelum Revan membukanya, Cindy menarik tangannya dari belakang. Revan ikut menoleh ke belakang dan melihat raut wajah Cindy yang masih menangis. "Tidak usah takut, aku tidak akan memarahinya," ucap Revan meyakinkan. Revan langsung membuka pintu mobil dan melihat Sahila tak sadarkan diri serta keningnya yang sedikit memar. "Aku pernah membencimu, bahkan sangat membencimu, dan mulai sekarang, aku akan selalu menjagamu meskipun dari jauh, karena aku tahu kamu milik orang lain," gumam Revan sambil melihat wajah Sahila lekat. "Tuan, cepat, aku takut Sahila kenapa-napa," ucap Cindy dari belakang membuyarkan lamunan Revan. Revan mengangkat tubuh mungil Sahila dan membawa ke mobilnya. "Tuan, tolong cepat sedikit, aku takut terjadi apa-apa, aku sudah membuatnya celaka." "Kamu tenanglah semua akan baik-baik saja," ucap Revan. Revan hanya bisa melihat Sahila dari kaca spionnya, itu sudah sangat lega. Sepanjang perjalanan waktu, hanya terdengar tangis Cindy. Sesampainya, Revan langsung mengangkat kembali tubuh Sahila sampai ke dalam.
Sedangkan Cindy hanya membuntutinya dari belakang. "Dok, tolong dia," ucap Revan sambil merebahkan badan Sahila di atas brangkar rumah sakit. "Kamu kenapa masih menangis?" "Maaf Tuan, ini yang kedua kalinya Sahila celaka karenaku. Aku takut Om Cakra akan memarahiku." "Kedua kalinya?" Revan mengulangi kata Cindy. Cindy mengangguk. "Kenapa kamu seceroboh itu? Kalau sampai dia kenapa-napa gimana?" Revan mengeraskan suaranya. "Aku kan gak sengaja. Siapa sih yang mau celaka? Semua orang juga gak mau, apalagi aku yang belum nikah. Tuan jangan marah gitu." "Baiklah, lain kali lebih hati-hati lagi, apalagi dengan orang lain." Setelah beberapa menit, akhirnya dokter keluar dari ruangan Sahila. "Gimana dok? Apa Sahila baik-baik saja?" tanya Cindy panik. Dokter tersenyum. "Pasien baik-baik saja, cuma syok aja, sekarang juga sudah sadar." "Apa boleh saya masuk dok?" ucap Cindy minta izin kepada dokter. "Silahkan, dan pasien juga bisa langsung pulang, hanya butuh istirahat yang cukup." "Terima kasih dok," ucap Cindy dan Revan bersamaan. Cindy melihat Revan yang masih mematung. "Apa Tuan ikut masuk juga?" Revan menggeleng. Akhirnya Revan melihat punggung Cindy yang berlalu masuk ke ruangan Sahila. "Sebenarnya aku juga ingin sekali masuk dan melihatnya, tapi itu nggak mungkin, aku nggak mau membuatnya lebih syok saat melihatku," batin Revan. Revan menghela nafas panjang dan duduk di kursi yang disediakan. Sedangkan di dalam, Cindy dan Sahila saling bercakap bercerita bagaimana dia sampai rumah sakit. "Sin, kamu juga nggak apa-apa kan?" tanya Sahila melihat wajah Cindy yang khawatir. "Aku nggak apa-apa sah, untung saja tadi ada Tuan Revan yang nolongin. Kalau nggak aku nggak tahu gimana membawa kamu ke sini. Di sana sih banyak orang, tapi aku nggak terlalu percaya karena aku nggak mengenal mereka." Tanpa sadar Cindy sudah memberi tahu siapa yang membawa Sahila ke rumah sakit. "Sin, ulangi, siapa yang mengantar kita ke sini?" Petik 1 petik 1. Cindy membelalakan matanya. "Memang tadi aku bilang apa?"